Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumil qiyamah. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin atas segala nikmat yang Allah berikan bagi kita. Alhamdulillah dengan rahmatnya dan sayangnya kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita dari sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tertunda kurang lebih sejam dari jadwal yang semestinya karena kedalaman dalam perjalanan dan baru saja sampai. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah sampaikan pada sebelumnya bahwa pada kesempatan ini kita membahas tentang salah satu peristiwa yang terjadi pada tahun ke-10 Hijriyah ini, yaitu wafatnya salah seorang putra Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim. Ibrahim ini adalah anak Nabi Muhammad SAW dari istri beliau atau dari budak beliau yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Ya, dan dia meninggal pada 10 malam yang terlewat dari bulan Rabiul Awal tahun ke-10 Hijriyah. Ya, dan dia meninggal di rumah ibu susunya. Ya, yang ketika meninggal dunia usia beliau adalah 16 bulan. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadits Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau menyebutkan, dakhalna ma'a Rasulullah SAW ala Abi Saif al-Qain. Ya, kami menemui bersama Rasulullah SAW menemui Abu Saif. Ya, dan Abu Saif itu adalah bapak susu ya dari Ibrahim, karena Ibrahim itu disusukan kepada seorang yang disebut sebagai ibu susu, dia disusukan ke sana. Dan di sana ketika itu dia sedang sakit, dalam arti sakit menjelang wafatnya. Nabi SAW mendatanginya, Nabi SAW mengambil, gendong anak beliau Ibrahim ini, menciuminya, dan setelah itu ya Nabi SAW melihat bagaimana Ibrahim ya sedang terengah-engah seperti orang yang sedang sakaratul maut, dan Nabi SAW pun menangis. Ya, Nabi SAW menangis. Nabi SAW tidak sendiri pada saat itu. Beliau bersama sejumlah sahabat. Ya, di situ ada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, ada beberapa orang lagi yang lain. Ada Anas bin Malik, banyak lagi beberapa sahabat. Ketika melihat Nabi SAW meneteskan air matanya, maka Nabi Abdurrahman bin Auf bertanya, apa ini ya Rasulullah? Ya, Abdurrahman bin Auf bertanya, apa ini ya Rasulullah? Air mata yang menetes ini. Kata Nabi SAW, ya Ibn Auf, innaha rahmah. Wahai Ibn Auf, itu adalah rahmat. Itu adalah rahmat Allah SWT. Setelah itu Nabi SAW bersabda, innal aina tadma' wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya Ibrahimu lamahzunun. Kata Nabi SAW, sesungguhnya mata mencucurkan air mata, hati sedih, dan kita tidak berucap kecuali apa yang diridhai oleh Tuhan kita. Sesungguhnya kita sangat sedih atas kepergianmu wahai Ibrahim. Ya, ini Nabi SAW mengajarkan tentang adab seseorang ketika sedang ditimpa musibah dengan matinya orang-orang yang disayanginya. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Hibban meriwayatkan di dalam sahihnya dengan sanad yang hasan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan, lamma mata Ibrahim ibnu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saha Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Ketika Ibrahim itu meninggal dunia, Ibrahim putra Nabi SAW meninggal dunia,
Usamah bin Zaid radhiyallahu an, beliau berteriak. Ya, beliau berteriak. Berteriak dalam arti bahwa menunjukkan kesedihan. Ya, beliau berteriak untuk menunjukkan kesedihan. Nah, ketika Nabi SAW mendengar teriakan itu, ya, dia mengatakan, laisa hadza minna, laisa lisarikhin hadhun. Al-qalbu yahzan wal 'ainu tadma' wa la naqulu ma yughdibu rabb. Nabi SAW bahwa sikap yang seperti ini bukanlah dari kami. Bukanlah dari kami. Bukanlah bagian dari Islam orang yang berteriak-teriak ketika ditimpa musibah. Hati boleh bersedih, air mata boleh bercucuran. Tapi kita tidak mengucapkan sesuatu yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi SAW pun menyampaikan terkait tentang bagaimana nasib putranya yang meninggal dunia. Ya, beliau menyampaikan inna Ibrahim ibni wa innahu mata fi sadi wa inna lahu ladhi'raini tukmilani radha'ahu fil jannah. Sesungguhnya Ibrahim itu anak. Dia meninggal ketika sedang menyusui. Di usia sedang menyusui, sedang menyusu. Dan maka oleh karena itu dia akan diberi ibu susu nanti di surga, ya, untuk menyempurnakan susuannya menjadi 2 tahun. Ini sabda Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dan juga Imam Ahmad di dalam musnadnya. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam menjelaskan hadis ini, wa ma'na tukmilani radha'ahu ay tutimmani sanataini fa innahu tuwfiya wa lahu 16 syahran aw 17 faturdi'anihi bi baqiyata sanatain. Maksudnya menyempurnakan itu adalah menyempurnakan masa disusuinya anak Nabi SAW ini, yaitu Ibrahim. Karena ketika dia meninggal dunia, usia beliau adalah 16 bulan atau 17 bulan. Maka akan disempurnakan susuannya sampai 2 tahun. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ibrahim, putra Nabi SAW ini, ketika meninggal dunia dan nantinya dimakamkan, itu dimakamkan di Baqi. Dimakamkan di Baqi, ya. Sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sahih dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan mata Ibrahimu ibnu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 16 syahran fa amara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yudfana bil Baqiyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Barra bin Azib radhiyallahu an, bahwa Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia di usia 16 bulan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dimakamkan di Baqiyah. Ya, hadis ini riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sejumlah hadis-hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana sikap seseorang ketika dia mengalami musibah. Ketika dia bersedih. Ya, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga ketika seseorang mengalami musibah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad, ya, kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam fil janaizi akmal al hadi, bahwa petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait jenazah itu adalah petunjuk yang terbaik. Ya, faqad sanna li ummatihi alhamda wal istirja' wal ridha 'anillah. Ya, petunjuk Nabi SAW adalah mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli hal. Kemudian mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian memiliki sikap ridha, ya, ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yakun dzalika munafiyan li dam'il 'aini wa husnil qalb. Dan walaupun itu, ya, bukan berarti bahwa seseorang tidak memiliki kesedihan di hatinya atau air mata yang mengalir dari matanya. Walidzalika kana ardhal khalqi 'anillahi fi qada'i wa a'zamahum lahu hamda. Dan kita mengetahui, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling ridha
terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling besar, yang paling besar ujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa baka ma'a dzalika yauma maut ibnihi Ibrahim ra'fatan minhu. Walaupun demikian, ketika di hari kematian putranya yang bernama Ibrahim, Nabi SAW menangis sebagai bentuk kasih sayang beliau kepada anak itu. Wa rahmatan lil walad, bentuk kasih sayang kepada anak. Wa riqatan alaih, sebagai bentuk kelemah lembutan. Wal qalbu mumtali'un birridha 'anillahi 'azza wa jalla wa syukrih, wal lisanu mushtaghilun bi dzikrihi wa hamdih. Sehingga hati itu dipenuhi dengan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk syukur kepadanya, sedangkan lisan sibuk dengan mengingat Allah dan memujinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimahullah. Adapun untuk putranya ini yang meninggal dunia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakamkannya dan tidak menyolatinya. Ya, sebagaimana dalam riwayat yang sahih di dalam Musnad Imam Ahmad dan juga Abu Dawud dengan sanad, ya, di dalam sunannya dengan yang hasan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan laqad tuwfiya Ibrahim ibnu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibnu 18 syahran falam yusalli alaihi. Ketika Ibrahim putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, usianya adalah 18 bulan dan Nabi SAW tidak menyolatinya. Nabi SAW tidak menyolatinya. Ini riwayat yang sahih tentang hal ini, bahwa Nabi SAW tidak menyolatinya. Adapun apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang mengatakan lamma mata Ibrahim ibnu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi. Ketika putra Nabi SAW yang bernama Ibrahim meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatinya. Ya, namun sanad ini dhaif jiddan. Ya, dhaif jiddan, sangat lemah. Karena di dalam sanadnya ada Ibrahim bin Uthman Al-Absi, dan dia adalah seorang perawi yang matruk, yang tidak bisa dijadikan sebagai sumber kebenaran di dalam periwayatan. Nah, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, tidak bisa. Tanya umat. Dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang dhaif dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu, mati. Kasih kau. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad yang lemah dari Barra bin Azib radhiyallahu an, yang mengatakan shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ibnihi Ibrahim wa mata wa huwa ibnu 16 syahran, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolati putranya Ibrahim yang ketika itu meninggal dunia di usia 16 bulan. Namun juga riwayat ini adalah riwayat yang dhaif, karena di dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Jabir bin Yazid Al-Ju'fi, dan dia adalah seorang perawi yang dhaif. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang apa, karena di sini menunjukkan bahwa pendapat yang sahih, riwayat yang sahih adalah bahwa Nabi SAW tidak menyolati jenazah putranya Ibrahim ini yang meninggal dunia di belasan bulan ini. Namun para ulama membahas kenapa tidak disolati, ya, apa sebab tidak disolati. Dan dijelaskan oleh sebagian ulama, ya, diantaranya adalah bahwa cukuplah dia sebagai putra Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan meninggal dengan usia yang seperti itu adalah untuk melebihi syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana para syuhada, orang yang mati syahid, mereka tidak disolati. Ya, orang yang mati syahid tidak disolati. Karena itu ikhwatan iman rahimahullah. Karena itulah Nabi SAW tidak menyolati Ibrahim putranya. Dan ada faktor yang lainnya, yaitu sebagaimana dijelaskan oleh para ulama di dalam Zadul Ma'ad, dikutip oleh Imam Ibnu Qayyim, bahwa di hari wafatnya putra Nabi SAW, di saat itu terjadi gerhana matahari. Karena terjadi gerhana matahari, maka Nabi SAW sibuk melaksanakan sholat gerhana, sehingga beliau tidak menyolati jenazah putranya.
Memang benar, ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah, ketika terjadi gerhana itu, ketika terjadi hari wafatnya Ibrahim, putra beliau, terjadi gerhana matahari. Ya. Dan sampai ini menjadi sebuah pembicaraan di kalangan masyarakat pada saat itu. Mereka mengatakan bahwa innama inkasafat limauti Ibrahim. Ya, bahwa mereka mengatakan ini gerhana, ini terjadi karena matinya Ibrahim. Ya, mereka bahwa terjadi gerhana karena kematian Ibrahim. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memimpin sholat, ya, sholat gerhana. Dan ketika selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, la yankasifani limauti ahadin wala lihayatihi. Fa idza ra'aitumuha fad'u wa sallu hatta tanjaliya. Tadrib. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjelaskan, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah matahari dan bulan itu terjadi gerhana, ya, bukanlah terjadinya gerhana itu karena matinya seseorang atau hidupnya seseorang. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa idza ra'aitumuha fad'u wa sallu hatta litanjaliya. Maka ketika kamu melihat terjadinya gerhana, maka berdoa dan sholatlah sampai tersingkap gerhana tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Imam Muslim meriwayatkan dengan detail terkait dengan sholat gerhananya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau mengatakan, in kasafatis syamsu ala ahdi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam yauma mata Ibrahimu ibnu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi gerhana matahari di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di hari matinya putra Nabi Muhammad SAW yang bernama Ibrahim. Faqala an-nas, maka sebagian orang berkata, innaman kasafat di mauti Ibrahim. Ya, bahwa terjadinya gerhana ini karena matinya Ibrahim, putra Nabi SAW. Faqala Rasulullah SAW. Ya, faqama Rasulullah, maka Nabi SAW pun berdiri melaksanakan salat. Fasalla bin nasi sitta raka'atin bi arba'i sajadah. Ya, Nabi SAW salat, ya, disebut oleh Jabir radhiyallahu an, 6 rakaat dengan 4 sujud. Ya, fabada'a fakabbar. Beliau memulai dengan takbiratul ihram, thumma qara'a fa'atala al-qira'ah. Tidak usah. Kemudian beliau membaca Al-Fatihah, ya, dan membaca surat dengan cukup panjang. Thumma raka'a nahwan mimma qama. Setelah berdiri dengan cukup panjang, beliau ruku. Dan rukunya lama sama seperti berdirinya. Thumma rafa'a ra'sahu minar ruku'i faqara'a qira'atan dunal qira'atil ula. Setelah itu, ini artinya kan di posisi tidak. Tapi di sini Nabi SAW membaca surat lagi. Ya, membaca Al-Fatihah dan surat yang panjangnya tidak sepanjang berdiri yang pertama. Jadi setelah ruku berdiri baca surat lagi. Tsumma raka'a nahwan mimma qama. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ruku sama lamanya seperti berdirinya. Tsumma raka'a tsumma rafa'a ra'sahu minar ruku'i fa qara'a qira'atan dunal qira'ati tsaniyah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini berdiri dan membaca lagi bacaan tidak seperti bacaan pada rakaat pada berdiri yang sebelumnya, yang kedua. Ya, artinya bacaannya tidak sepanjang bacaan yang kedua. Tsumma raka'a nahwan mimma qama. Setelah itu Nabi SAW rukuk lagi. Ya, ini rukuk yang ketiga. Ya, rukuk yang ketiga di rakaat yang pertama. Tsumma rafa'a ra'sahu minar ruku'. Setelah itu beliau mengangkat kepalanya lagi dari ruku'. Tsumma hadara bis sujudi fasajada sajdatain. Kemudian setelah sami Allah liman hamidah ini beliau sujud dengan 2 sujud. Ya, di sini kita melihat
bahwa yang dilakukan oleh Nabi SAW di dalam menurut riwayat Jabir dalam Sahih Muslim, beliau di rakaat itu 1 rakaat 3 kali rukuk dan 2 kali sujud. Maka itu yang disebut dengan 6 rakaat dengan 4 sujud. Jadi 1 rakaatnya 3 kali rukuk dan sujudnya 2 kali sujud. Tsumma qama faraka'a aidan 3 raka'atin. Kemudian berdirilah Nabi di rakaat yang kedua, beliau melaksanakan sama seperti rakaat pertama, yaitu dengan 3 kali rukuk. Laisa fiha rak'atun illa allati qablaha aswalu min allati ba'daha. Yang setiap rukuknya itu ya berdiri bacaannya dan rukuknya pasti rakaat berdiri sebelumnya lebih panjang daripada yang sesudahnya. Demikian pula rukuknya sebelumnya lebih panjang daripada rukuk sesudahnya. Wa ruku'uhu nahwan min sujudihi. Ya, sedangkan rukuknya sama panjangnya dengan sujudnya. Tsumma ta'akhkhara wa ta'akhkharat as-sufufu khalfahu hatta intahaina. Ya, kemudian beliau mundur. Dan ketika beliau mundur, maka saf-saf di belakang pun ikut mundur. Ya, sampai kemudian kami sampai di baris wanita. Kemudian di saat sholat itu beliau maju dan orang-orang pun ikut maju sampai beliau berdiri di tempatnya. Fansarafa hinan saraf. Ya, ketika beliau salam, waqad adha'atish syams, waqad adha'atish syamsu. Dan ketika beliau salam, matahari telah terang benderang. Ya, matahari telah terang benderang. Setelah itu Nabi berdiri khutbah. Nah, di khutbahnya beliau menyampaikan, ya ayuhan nas, innamas syamsu wal qamaru ayatani min ayatillah wa innahuma la yankasifani li mauti ahadin minan nas fa idza ra'aitum syai'an min dzalika fasallu hatta tanjaliya ma min syai'in tu'adunahu illa wa qad ra'aituhu fi salati hadhihi. Ya, boleh. Wahai manusia, kata Nabi SAW, sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah yang tidak terjadi gerhana karena matinya seseorang dari manusia. Fa idza ra'aitum syai'an min dzalika fasallu hatta tanjaliya. Maka ketika kalian melihat terjadinya gerhana, maka sholatlah kalian sampai terang, ya, sampai tersingkap gerhana tersebut. Ma min syai'in tu'adunahu illa qad ra'aituhu fi salati hadhihi. Apapun yang dijanjikan kepada kalian, ini konteksnya tentang surga dan neraka, semuanya aku lihat ketika aku salat. Laqad ji'a bin-nar wa dzalika hina ra'aitumuni ta'akhartu makhafata an yusibani min lafhiha. Ya, maka aku ditunjukkan neraka. Maka disitulah aku berjalan mundur karena aku khawatir jangan sampai aku terkena dengan panasnya api neraka. Ya, dengan uapnya api neraka. Hatta ra'aitu fiha sahibal mihjan yajurru qusbahu minan nar. Ya, sampai aku melihat orang yang memegang tongkatnya yang menarik ususnya di neraka. Kana yasriqul haja bimihjani. Orang yang memegang tongkat, ya. Jadi orang ini dia pegang tongkat yang ada kaitnya di ujung, yang orang ini menarik ususnya nanti di neraka. Kenapa dia masuk neraka? Karena yasriqul haj bimihjanihi. Karena dia mencuri barang-barang orang dengan tongkat yang ada kaitnya ini tadi. Fa in futina lahu qala inna ma ta'allaqa bimihjani. Kalau ketahuan bahwa ketangkep bahwa dia nyolong, ya, maka dia pun mengatakan ini maaf nggak sengaja, ini terkait saja dengan tidak sengaja dengan tongkatku. Wa in ghufila anhu dhahaba bihi. Kalau tidak ketahuan, maka dia pergi dengan membawa barang curiannya. Wa hatta ra'aitu fiha sahibatal hirrati allati rabatatha falam tut'imha. Ya. Dan aku pun melihat di dalam neraka ini seorang wanita pemilik kucing yang disiksa oleh Allah karena dia memiliki kucing dan diikatnya kucing itu dan tidak diberi makan. Falam tada'ha ta'kulu min khashashil ardi hatta matat ju'an. Ya, dan dia tidak membiarkan kucing itu untuk mencari makanan dari remahan-remahan yang ada di muka bumi sehingga kucing itu mati kelaparan. Laqad ji'a bil jannah, thumma ji'a bil jannah. Ya, setelah aku melihat neraka dengan segala kedahsyatannya yang membuat aku mundur terus, dan setelah itu aku melihat surga.
Wa dzalikum hina ra'aitumuni taqaddamtu hatta qumtu fi maqami. Disitulah ketika kalian melihat aku maju sampai aku berdiri di tempat berdiriku. Walaqad madattu yadi wa ana uridu an atanawala min thamadiha litanzuru ilaihi. Ya, kemudian aku, kata Nabi SAW, aku menjulurkan tanganku karena aku ingin mengambil sebagian dari buah-buahannya agar kalian bisa melihat pada buah-buahan surga itu. Tsumma badali an la af'al. Kemudian aku tersadar bahwa aku tidak boleh dan tidak bisa melakukannya. Fama min syai'in tu'adunahu illa qad ra'aituhu fi salati hadhihi. Apapun yang dijanjikan kepada kalian, aku melihatnya di salatku ini. Riwayat ini sahih di dalam Sahih Muslim, dalam Kitabul Kusuf, bab ma urida 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatil kusuf. Nah, di sini ikhwatal iman, di antara hikmah dan pelajaran dari sholat gerhana yang dilakukan oleh Nabi SAW dan peristiwa gerhana yang bertepatan dengan matinya putra beliau Ibrahim di sini, ini semakin menunjukkan kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Kenapa hal ini menunjukkan semakin benarnya kenabian Nabi Muhammad SAW? Adalah karena setiap orang yang dia mengklaim kenabian, mengada-ada dan mengklaim kenabian dari dirinya sendiri, maka dia akan selalu mengait-ngaitkan tanda-tanda alam dengan apa yang terjadi pada diri. Misalnya ketika terjadi musibah terhadap dirinya atau terjadi kebaikan, tiba-tiba turun hujan atau awan mendung atau terjadi banjir atau terjadi apa. Di saat dia terkena musibah, maka dia akan mengatakan ini tanda alam. Bagaimana Allah menunjukkan tidak ridhonya dengan kejadian ini. Maka terjadilah seperti ini, terjadilah seperti itu. Dia akan memanipulasi kejadian-kejadian di alam ini untuk disesuaikan dengan kondisi diri. Dan kita tahu bahwa fenomena gerhana matahari itu fenomena yang sangat jarang terjadi. Dan ini terjadi bertepatan di hari matinya putra Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Nabi SAW nabi-nabian, bukan nabi beneran. Ya, nabi berdasarkan klaimnya belaka, bukan sebagai bentuk kebenaran beliau sebagai seorang nabi, maka pasti Nabi SAW akan menunggangi fenomena ini dengan mengatakan, nih, buktinya saya nabi. Sampai matahari pun terjadi gerhana ketika putraku meninggal dunia. Sebagai bentuk ekspresi kesedihan matahari terhadap kematian. Tapi hal yang seperti ini tidak dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ini tidak dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan beliau meluruskan pemahaman. Beliau menyampaikan bahwa ini semuanya matahari, bulan adalah tanda kebesaran Allah. Matahari dan bulan itu tidak terjadi gerhana karena mati atau hidupnya seseorang. Ya, tidak terjadi yang seperti itu. Ya, maka yang diperintahkan oleh Nabi ketika kalian melihat gerhana ini, maka sholatlah. Diluruskan oleh Nabi SAW. Bisa antum bayangkan jika misalnya hal yang seperti ini terjadi kepada orang selevel Muhammad Gufron misalnya, yang bisa bahasa semut, yang kemudian terjadi dalam kehidupannya suatu tragedi atau musibah, kematian pasangan atau anak dan sebagainya, bertepatan dengan terjadinya gerhana matahari atau bulan. Maka dia akan berkoar-koar ke sana kemari dengan mengatakan, ini tanda bukti kebenaran saya, bagaimana langit dan bumi, matahari, bulan, dan bintang pun mengekspresikan kesedihannya dengan terjadinya gerhana di hari kematian putraku atau orang yang aku sayang. Itu pasti akan disampaikan dan dilakukan oleh orang-orang yang jadi-jadian seperti ini. Orang yang tidak benar. Namun karena Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang hak utusan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun beliau SAW, ya artinya kita tahu bahwa Nabi SAW tidak mempelopori statement itu, tapi statement itu muncul dari sejumlah masyarakat yang at least minimalnya mendiamkan saja itu sudah cukup, ya, tidak perlu komentar, tidak perlu diklarifikasi. Ini kan pendapat kamu, saya tidak mengiyakan. Bisa jadi seperti itu. Biarlah masyarakat berpersepsi dengan persepsinya masing-masing. Bisa jadi seperti itu. Tapi Nabi SAW tidak membiarkan persepsi salah ini dan meluruskan bahwa terjadinya gerhana
bukan karena mati atau lahirnya seseorang. Tapi itu adalah salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah. Dan Ibrahim putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini karena beliau meninggal dunia di Madinah, dan ini putra laki-laki terakhir yang meninggal dunia. Ya, Ibrahim ini adalah putra laki-laki Nabi Muhammad SAW yang terakhir yang meninggal dunia di kota Madinah. Di tahun yang sama di tahun wafatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam Sahih Bukhari disebutkan dari Ismail bin Abi Khalid, beliau mengatakan, "Qultu li ibni Abi Auf." Ya, aku berkata kepada Ibnu Abi Auf, "Ra'aita Ibrahim ibn Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Aku bertanya, "Apakah engkau pernah melihat Ibrahim putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Maka Ibnu Abi Auf mengatakan, "Mata saghiran." Ya, bahwa Ibrahim ini mati ketika masih kecil. Walau qudiya an yakuna ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam nabiyyun ashibnuhu walakin la nabiyya ba'dahu. Andai kata ditetapkan bakal adanya seorang nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya dia akan dipanjangkan umurnya. Namun karena tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mewafatkan putra-putra beliau ketika mereka masih kecil. Demikian pula di dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi bahwa Anas mengatakan, "Lau 'asha Ibrahimu ibnu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakana siddiqan nabiyya." Andai kata Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hidupnya panjang umurnya, niscaya dia akan menjadi seorang siddiqan nabiyya, seorang nabi yang benar, nabi yang jujur. Ya, pasti dia akan menjadi seorang nabi. Ini menunjukkan kepada kita ikhwatal iman, ada hikmah-hikmah di mana Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan takdirnya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian orang mungkin akan berpikir bahwa adanya anak laki-laki, terutama keturunan laki-laki, seringkali diasumsikan sebagai bakal menjadi seorang penerus, ya, penggerak dan penerus dari dakwah dari sang ayah. Seringkali dipersepsikan seperti itu. Bahkan jangankan bicara nabi, bicara kiai saja, dengan sangat gampangnya di negeri kita, anak kiai tiba-tiba jadi gus. Dan kemudian punya hak untuk ngajar dakwah, walaupun cuma sekedar modal lahir dari seorang kiai. Ya, bahwa dia anaknya bernasabkan kepada seorang kiai. Padahal kita tahu bahwa ilmu itu tidak bisa diturunkan. Ya, mungkin bapaknya kiai, tapi anaknya bisa jadi jahat yang paling fatal, yang paling buruk. Bisa jadi seperti itu. Dan ini kita melihat bagaimana di sejumlah masyarakat kita terjadi fenomena-fenomena yang seperti itu. Allahul musta'an wal haula wala quwwata illa billah. Bagaimana jika di dalam pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam kehidupan pribadi beliau ternyata ada anak laki-laki yang tumbuh sampai dewasa. Ya, dan ini adalah hikmah besar. Jangankan kita melihat seperti itu, yang sekarang saja mengklaim sebagai nasab dan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu gampang dan mudah. Ya, seorang mengklaim bahwa dia keturunan Nabi, padahal kita tahu bahwa jika pun dia benar keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti dari keturunan jalur seorang putri, ya, dari Fatimah, ya, bukan dari jalur anak laki-laki. Ya, sedangkan jalur Fatimah itu secara penasaban adalah sangat lemah, karena nasab itu merujuk kepada jalur ayah dan anak laki-laki, bukan dari jalur anak perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sejumlah pelajaran yang kita ambil dari suatu peristiwa yang terjadi di tahun ke-10 kenabian ini, ya, di bulan Rabiul Awal, yaitu matinya putra Nabi SAW yang bernama Ibrahim. Dan nanti insya Allah, ya, kita di kajian berikutnya kita akan membahas sejumlah peristiwa. Di antaranya adalah diutusnya Ali bin Abu Thalib dan Khalid bin Walid ke Yaman. Ya, Ali bin Abu Thalib dan Khalid bin Walid diutus ke Yaman oleh Nabi Muhammad SAW. Ini kajian kita pada kesempatan malam ini, ikhwatal iman. Jika ada yang mau ditanyakan, maka silakan. Barakallahu fiikum.
Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Langsung saja boleh ya Ustadz? Alah, salah, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon pencerahannya apabila misalnya di keluarga saya dari turun-temurun menganggap bahwa kalau ada gerhana matahari itu nggak boleh keluar karena kalau keluar rumah atau melihat kegelapan atau sinarnya nanti nasibnya akan sial. Bagi yang tidak punya, belum punya jodoh, nanti sulit akan punya jodoh. Nah, keyakinan ini sering diucapkan Ustadz, walaupun belakangan ketika sudah mulai ngaji, akhirnya tersadar. Apakah dengan demikian kita, tanda kutip, sudah keluar dari Islam Ustadz, atau apa yang harus kami lakukan? Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Apa yang diyakini itu bagian dari tiar atau tatayun, ya, menganggap sial atau keberuntungan dengan sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya, ya. Dan itu termasuk meyakini bagaimana benda-benda yang ada di langit, ya, itu memberikan pengaruh bagi nasib manusia yang ada di bumi. Apa sangkut pautnya atau kaitannya antara perpindahan peredaran matahari, bulan, dan bintang dengan nasib manusia yang hidup di bumi ini? Nggak ada sangkut pautnya sama sekali. Nggak ada keterkaitannya sama sekali. Ya, nggak ada kaitannya sama sekali. Ini adalah sesuatu persepsi yang batil, yang salah, yang tidak benar. Nah, ini apakah itu keyakinan yang seperti ini bisa menyebabkan seorang itu murtad keluar dari Islam? Jawabannya tidak. Ya, ini termasuk syirkul asghar, syirik kecil. Kecuali jika memang dia meyakini kata para ulama, ya, kata para ulama bahwa ketika dia meyakini dengan sekuat-kuat keyakinan di dalam hatinya bahwa memang sebab kesialan itu adalah ketika dia keluar ketika terjadi gerhana atau melihat kegelapan pada saat gerhana, itu akan, maka peristiwa gerhana itu akan mempersial kehidupannya, dia meyakini pengaruh yang sangat kuat karena hal itu, maka itu adalah syirkul akbar, syirik besar, dan itu menyebabkan kemurtadan. Dan itu wajib bagi dia untuk bertaubat kepada Allah, bertaubat kepada Allah dengan memperbaharui syahadatnya, memperbaharui imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menepis segala persepsi-persepsi yang batil, yang salah ini, bahwa dia harus menolak hal itu, bahwa kebaikan itu datangnya dari Allah, kesialan itu berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tiada daya dan upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tiada sekutu baginya. Maka oleh karena itu, seseorang yang menghadapi cerita-cerita fenomena seperti ini tidak boleh mempercayai, bahkan dia harus mengingkarinya, tidak percaya dan kemudian mengingkari dan meyakini bahwa keyakinan-keyakinan begini yang seperti ini adalah keyakinan-keyakinan syirik yang harus, yang seorang muslim tidak boleh percaya dan yakin akan hal seperti itu. Allah Subhanahu. Ya Ustadz, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz, mohon pencerahannya. Apabila saya punya adik laki-laki dan adik perempuan, Ustadz, yang jadi mahram saya karena saya tidak punya pendamping, Ustadz, apakah bisa dari anak laki-laki dari adik perempuan saya, Ustadz? Jazakumullahu Diulang khairan. Muhammad, apa diulang pertanyaannya Muhammad? Jadi orang ini nggak punya mahram, Ustadz. Mungkin ini untuk safar. Apakah anak laki-laki dari adiknya yang perempuan itu menjadi mahramnya? Anak laki-laki dari adik perempuan, jadi ponakan ya. Iya, Ustadz. Ya, ponakan itu mahram. Ketika ponakan itu sudah balik, ya, maka dia bisa menjadi mahram bagi wanita itu. Allah alam bisawab. Oh, ini ada tambahannya. Apakah dia juga dapat warisan, Ustadz? Dari saya, misalnya saya meninggal. Yang bertanya ini punya anak enggak? Enggak, Ustadz. Tidak menikah. Tidak menikah. Apakah keponakan dapat warisan begitu? Iya, Allah alam keponakan bisawab. dari Silahkan adiknya ditanyakan yang... ke Ustadz yang lebih paham terkait dengan ilmu muamalah ini. Iya, Ustadz. Jazakumullahu khairan. Satu lagi, Ustadz. Itulah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mohon nasihatnya. Bila misalnya kita sudah mengetahui ada fikih ibadah dan seterusnya, tapi ternyata banyak sekali ibadah saya yang kurang sekali diakibatkan karena hawa nafsu.
artinya banyak sekali tanda kutip rasa malas atau kadang-kadang sangat banyak berargumentasi. Bagaimana ya Ustadz cara menghilangkan ini semua? Jazakumullahu Nah, khairan atas nasihat Ustadz. jazakumullah khair, barakallahu fiik. Jika merasa yang seperti itu, maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mencari sumber yang menyebabkan dia menjadi seperti itu. Kalau di antara sumbernya adalah terlalu interaksi dengan banyak orang, interaksi dengan banyak teman yang membuat dia itu mudah berargumentasi, mudah berdalil, beralasan dan lain sebagainya, ya maka dia kurangin sebab-sebab itu. Ya, sebab-sebab yang membuat dia meremehkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebab yang lainnya misalnya adalah karena kurangnya ilmu. Maka dia dengan menambah ilmu, dengan duduk di majelis ilmu, kenal dengan orang-orang saleh, dekat dengan mereka, ya. Karena dengan dekat dengan orang-orang saleh akan membuat seseorang itu semakin termotivasi untuk beribadah kepada Allah, ya. Karena kebiasaan berinteraksi dengan orang-orang yang fasik atau pelaku maksiat akan membuat kita itu menggampangkan untuk berbuat dosa, menggampangkan kita untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah karena kita berinteraksi dengan orang-orang yang kebiasaannya adalah seperti itu. Kebalikannya adalah ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, malah sebaliknya yang muncul adalah kita merasa diri kita kecil, bukan apa-apa, belum apa-apa, dan kita berusaha untuk terus mengupgrade diri kita untuk jauh lebih baik dari itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Masih ada satu lagi, masih boleh Ustadz? Silakan Muhammad. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustadz. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan Ustadz keberkahan juga para jamaah dimanapun berada. Pertanyaannya adalah, jika seseorang bekerja di perusahaan asuransi sebagai agen senior dengan Ya. penghasilan di atas rata-rata 3,5 M per tahun, Ustadz. Lalu direkrut oleh perusahaan asuransi yang lain dengan penawaran atau kompensasi yang lebih tinggi, akan dikasih uang muka cash sejumlah uang tertentu dengan kontrak tertentu, dengan pertimbangan dia harus meninggalkan penghasilan di perusahaan yang lamanya untuk modal bangun bisnis yang baru itu. Apakah hukum riba karena belum kerja apa-apa di perusahaan baru itu tapi sudah dapat uang, Ustadz? Jazakumullahu khairan, Ustadz. Pertama, terkait dengan bekerja di perusahaan asuransi itu sendiri, itu bukanlah sesuatu yang syar'i secara syariat, ya. Karena akad asuransi ini mendapatkan pendapatannya adalah dari gambling yang kalah yang distorkan oleh para penyetor dana asuransi tersebut, ya. Setiap kita misalnya asuransi pengiriman, asuransi keberangkatan, tiket, asuransi nyawa dan jiwa, asuransi kesehatan dan lain sebagainya yang distorkan secara periodik oleh klien-klien di perusahaan asuransi ini, mereka itu ketika mereka tidak mengklaim, maka disitulah mereka loss, artinya kehilangan, maka gambling mereka nggak dapat, ya, maka uang itu diklaim dan dimiliki oleh perusahaan asuransi. Maka oleh karena itulah para ulama mempermasalahkan terkait dengan bisnis atau usaha asuransi itu sendiri, yang pada hakikatnya akadnya adalah seperti akad gambling, akad judi, ya, seperti akad judi. Ketika orang itu mengklaim, maka dia dapat, ya. Klaimnya kapan? Sehingga sampai seorang ekonom juga, ya, menyebutkan di dalam salah satu artikelnya, dia mengatakan bahwa perjudian yang paling sial itu adalah asuransi. Kenapa? Ketika orang itu tertimpa musibah, di situ dia baru menang. Loterinya baru menang. Ketika dia setoran dia itu dia tidak mengklaim, artinya dia tidak terkena musibah, maka dia adalah orang yang menangnya kapan? Kalau dia kena musibah. Ini yang menyebabkan para ulama mempermasalahkan terkait dengan pendapatan dari asuransi. Ya, jadi
akad bisnis asuransi itu sendiri bermasalah karena mereka mendapatkan itu semuanya berdasarkan akad-akad gambling yang disuarakan, yang ditawarkan, yang disampaikan kepada customer mereka. Maka ini yang paling mendasar sebelum bicara terkait dengan bahwa metode yang disampaikan itu yang diberikan kepada seorang karyawan senior, ya, karena memang dilihat konteksnya di sini adalah seperti membeli potensi seseorang, membeli kemampuannya untuk bekerja di tempat yang bagus, ya, dan itu seringkali dilakukan oleh sejumlah perusahaan-perusahaan besar. Namun sikap yang seperti ini menurut Ana bukanlah sikap orang yang memiliki integritas. Ketika seseorang itu memiliki integritas, maka dia tidak gampang dibeli walaupun berapapun nilai hartanya. Ya, karena kita menjadi seseorang itu dikatakan seseorang yang bernilai dan berkualitas bukan berdasarkan nilai rupiah yang kita terima, tapi berdasarkan integritas kita yang kita tanamkan untuk diri kita. Namun sayangnya di zaman yang seperti ini integritas itu menjadi sesuatu yang nomor sekian, yang nomor satu adalah fulus, adalah duit. Siapa yang memberi lebih banyak, maka dia adalah tuan saya, bos saya, atasan saya. Walaupun dia adalah orang baru, walaupun dia bukan siapa-siapa, dan dia akan berlangsat, dan orang itu akibatnya meninggalkan tempat di mana yang membuat dia menjadi orang yang besar dan bernilai. Allah a'lam bishawab. Barakallahu. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Mungkin bergantian dengan yang lain Ustadz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, Ahlul Bait Nabi itu kira-kira siapa Ustadz? Kan kita ini kan harus memuliakan Ahlul Bait Nabi. Nah. Yang sekarang itu kira-kira siapa Ustadz yang ada di zaman ini? Itu yang pertama. Dan yang kedua, ada ucapan dari salah seorang kiai gitu ya, yang mengatakan bahwa Nabi itu sering kali mengingat tentang istrinya Khadijah, lalu membagikan makanan kepada Nabi Muhammad sering mengingat istrinya Khadijah. Ya. Lalu memotong kambing dan membagikan makanan kepada teman-temannya Khadijah radhiyallahu anha. Lalu sama kiai ini dijadikan dalil untuk haul. Itu bagaimana Ustaz? Apakah ini dalilnya benar yang Nabi mengingat Khadijah itu? Baik. Nah, pertama, siapa Ahlul Bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Di dalam Sahih Muslim disebutkan Al-Nabi SAW hum man hurima alaihim sadaqah, bahwa keluarga Nabi adalah yang diharamkan sedekah untuk mereka. Jadi keluarga Nabi SAW itu mereka haram untuk terima sedekah. Wa man hum, siapa mereka? Hum alu Ali wa alu Ja'far wa alu Aqil wa alu Abbas. Bahwa mereka itu adalah keturunannya Ali bin Abi Thalib, keturunannya Aqil bin Abi Thalib, keturunannya Ja'far bin Abu Talib, dan keturunan Abbas bin Abdul Muttalib. Yang empat keluarga ini. Keturunan Ali, keturunan Aqil bin Abi Talib, keturunan Ja'far bin Abu Talib, dan keturunan Abbas bin Abdul Muttalib. Mereka ini adalah dari Bani Hashim. Mereka itulah yang disebut dengan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sampai hari ini pun masih ada. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua, Nabi SAW ketika mengingat Khadijah, kemudian terkadang beliau memotongkan kambing, itu konteksnya tidak seperti itu. Ya, konteksnya adalah ketika Nabi SAW memotong kambing, seringkali Nabi SAW membagikan sebagian dari daging kambing itu kepada kerabatnya Khadijah atau keluarganya Khadijah. Namun dikaitkan dengan haul, ya, bahwa itu menjadi hujjah atau dalil bolehnya haul. Ini pun terlalu jauh untuk dijadikan sebagai hujjah untuk bolehnya perayaan haul, ya, setahun kematian. Pertama, kenapa itu sangat jauh dari hujjah itu? Bahwa di dalam apa yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau melakukan itu tidak ada sebab yang tertera di dalam hadis tersebut. Sebabnya adalah untuk memperingati setahun kematian Khadijah. Tidak ada satupun di dalam redaksi hadis ini
Walaupun dikumpulkan secara keseluruhan yang menyebutkan bahwa Nabi SAW melakukan itu berkaitan dengan setahun kematian Khadijah radhiyallahu anha. Ya, yang itu identik dengan haul. Sama sekali Nabi SAW tidak melakukan itu. Terus kemudian dia melakukan dengan cara yang sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW, dan dia mengatakan mencontoh Nabi SAW. Ini batil, ya. Ini adalah sesuatu yang batil. Terus kemudian yang kedua, mereka sendiri merayakan haul. Nabi SAW kalau membagi-bagi daging itu konteksnya haul, anggap anggap bahwa Nabi SAW melakukan pembagian itu konteksnya adalah untuk mengingat setahun kematian Khadijah, ya, tahun demi tahun. Kalau benar seperti itu, Nabi SAW hanya cuma membagikan daging saja, nggak ngumpulin sahabat, nggak baca doa, nggak baca wirid, nggak baca ini dan itu, pun bahkan tidak mendatangi kubur Khadijah radhiyallahu anha. Sama sekali, ya kita tahu Khadijah dimakamkan di kota Makkah, ya, tidak pernah sekalipun diceritakan di dalam sirah Nabi SAW berziarah ke makam Khadijah, ya, apalagi mengadakan suatu ritual atau acara tertentu di makam Khadijah radhiyallahu anha. Ya, jadi mana dalil yang dijadikan hujjah untuk pembenaran? Sama sekali sangat jauh dari apa yang mereka praktekkan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi ikhwafillah? Cukup, Ustaz. Sudah nggak ada, Jazakallahu Ustaz. khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ustadz punya kata penutup dan mohon sekaligus penutupnya, Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Ikhwafillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah materi kita yang akan datang adalah diutusnya Ali bin Abu Thalib dan Khalid bin Walid ke Yaman. Itu yang jadi materi kita yang akan datang. Dan pada kesempatan ini kita mempelajari tentang suatu peristiwa, yaitu wafatnya putra Nabi kita Muhammad SAW. Dan kematian seorang anak laki-laki itu seringkali menjadi suatu kecurangan, ya, atau suatu aib atau sesuatu yang dirasakan oleh seseorang itu sebagai sebuah penderitaan karena tidak ada yang menjadi penerus bagi misi, bagi perjalanan, bagi silsilah, bagi nasab seseorang. Seringkali dianggap yang seperti itu. Nah, ini adalah sesuatu yang persepsi-persepsi yang batil, yang salah, yang tidak benar. Yang seharusnya ketika seseorang ditimpa musibah, ya, kematian anak atau yang lainnya, ya, itu dia terima dengan penuh kesabaran, ya, dengan penuh kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kemudian dia merasa itu sebagai sebuah kesialan bagi dirinya, ya. Dan kemudian akhirnya membuat dia berlarut-larut di dalam kesedihan atau merasa bahwa keturunannya tidak akan berlangsung. Seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menunggu keberlangsungan keturunannya dengan anak laki-laki, tapi dia menanamkan di dalam dirinya ketaatan dan kesolehan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia serahkan itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tidak bergantung kepada amal anak, keturunan dan lain sebagainya, tapi amal dirinya, bagaimana dia beramal dan berbuat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ada satu pertanyaan, coba sebelum saya tutup saya jawab. Saya diminta tolong oleh tante saya untuk membuat orderan minuman. Ketika saya tanya kepada tante saya ini, orderan sebanyak ini untuk siapa dan acara apa? Tante menjawab, ada deh. Pertanyaan saya, apakah saya dosa kalau membantu beliau saat ini? Lalu setelah beberapa waktu kemudian saya tahu ini untuk acara Natal. Apakah saya dosa dan apakah tante saya berdosa karena tidak menjelaskan kepada saya dan tidak jujur kepada saya? Tante Anda berdosa, Anda tidak. Ya, tante Anda berdosa, tapi Anda sendiri tidak, karena Anda tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini, wafillah. Qulu qawli hadza. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.